Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Anak-anak semuanya, dalam pertemuan pada kali ini, sebelumnya marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu kita syukuri dengan cara kita belajar pada pembelajaran pada kali ini. Kemudian yang berikutnya anak-anak, pertemuan pada kali ini kami akan melanjutkan pembahasan materi selanjutnya sebagaimana pertemuan yang sebelumnya, yakni tentang dinamika peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia. Tujuan pembelajaran dari kegiatan pembelajaran pada kali ini adalah kita dan para siswa dalam artian di sini adalah untuk bisa mensyukuri peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian yang kedua, Anda harus berusaha semaksimal mungkin untuk memiliki sifat toleran dan cinta damai, yang hal ini merupakan refleksi dari peran Indonesia dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia yang Anda terapkan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, nanti kita persilahkan mampu mengevaluasi dinamika peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia sebagaimana telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar 45. Dan yang terakhir, Anda berusaha untuk nanti bisa menyaji hasil evaluasi tentang peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia tersebut. Anak-anak, untuk pembelajaran kali ini supaya Anda bisa memiliki satu pemahaman yang lebih sehingga Anda memiliki satu gambaran tentang peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia, maka di sini kami tampilkan salah satu dokumentasi. Di situ adalah para petinggi atau pejabat negara-negara anggota ASEAN yang merupakan organisasi di kawasan Asia Tenggara melakukan pertemuan. Ia merupakan salah satu organisasi regional yang diikuti oleh Indonesia. Dan yang berikutnya juga dapat Anda lihat kaitannya dengan video berikut ini. Misi perdamaian bagi dunia di bawah pemerintah Indonesia dalam sidang umum PBB ke-72 di New York, Amerika Serikat. Wakil Presiden Yusuf Kala menyampaikan di depan utusan dari anggota PBB bahwa Indonesia selalu berperan aktif dalam mewujudkan perdamaian. Di kawasan Asia Tenggara, sikap kemanusiaan Indonesia terhadap warga Rohingya di Myanmar telah diakui sejumlah negara. Diplomasi untuk mencapai perdamaian di Myanmar mendapat perhatian serius dari pemerintah. Negara yang bersangkutan belum tentu memberikan izin, walaupun dalam pidatonya Asasuki kemarin dia membuka itu kan, welcome. Tapi kita lihat nanti perkembangannya. Kita lihat perkembangannya. Yang paling penting pertama dulu, dia bebas orang mengirim bantuan. Karena itu yang paling pokok pada dewasa ini. Upaya mewujudkan perdamaian di Myanmar menjadi bukti bahwa Indonesia berperan aktif di mata dunia, terlebih dengan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Indonesia dapat menentukan kebijakan dunia. Misi itu bisa saja terwujud setelah Indonesia mendapatkan dukungan besar dari sejumlah negara anggota PBB. Kita lihat dari jumlahnya cukup optimis kita. Kita memerlukan 129 suara dan kita sekarang sudah memperoleh dukungan yang cukup besar yang kita optimis. Jadi bismillah, insya Allah mudah-mudahan kita akan dapat memenangkan kandidasi kita untuk Dewan Keamanan PBB yang pemungutan suaranya akan dilakukan tahun depan. Indonesia sebelumnya pernah 3 kali menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Anggota tidak tetap dipilih berdasarkan beberapa blok regional. Untuk terpilih, Indonesia harus mendapatkan 2/3 suara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Andrianto Wijayadi, Kompas TV, New York, Amerika Serikat. Nah, demikian tadi anak-anak paparan materi. Kita awali dengan tampilan video yang merupakan salah satu
hal yang dapat atau telah dilakukan Indonesia dalam rangka ikut mewujudkan perdamaian dunia di dalam organisasi PBB. Kemudian materi secara satu persatu mari kita mulai. Bahwa peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional, ini kita harus tahu dulu apa itu makna hubungan internasional. Bahwa hubungan internasional adalah sebagai hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Jadi di sini batas-batas ketatanegaraan itu maksudnya adalah negara yang satu dengan negara yang lainnya. Yang berikutnya, yang kedua, apa arti pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia adalah karena dua faktor. Karena faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal adalah kekhawatiran terancam kelangsungan hidupnya baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. Kudeta berarti ada upaya penggulingan pemerintahan yang sah di dalam negeri, dan juga intervensi berarti ada campur tangan dari negara lain sehingga negara itu bisa terjadi pemerintahan nanti tidak bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan. Kemudian yang kedua adalah faktor eksternal, yakni ketentuan hukum internasional bahwa tidak dapat dipungkiri pada satu negara itu dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Sebagaimana kita sebagai makhluk sosial tidak lepas dari kerjasama dengan orang-orang lain. Materi yang ketiga, anak-anak, yang kita pelajari adalah tentang arti pentingnya hubungan internasional bagi bangsa Indonesia. Itu dalam rangka kita melaksanakan kepentingan nasional, yakni diberikan untuk pelaksanaan pembangunan nasional dan juga dalam rangka untuk mewujudkan perdamaian dunia. Sebagaimana yang menjadi tujuan dari negara kita dibentuk dalam lini yang keempat, pembukaan 45 adalah mewujudkan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam rangka menjalankan hubungan internasional tersebut, Indonesia menerapkan politik bebas aktif. Bebas artinya apa? Yakni bebas dalam menentukan sikap yang berkaitan dengan dunia internasional tanpa campur tangan dari negara lain, dan aktif berarti Indonesia berusaha semaksimal mungkin untuk aktif memperjuangkan terwujudnya perdamaian dunia dan sekaligus mengatasi ketegangan-ketegangan yang bersifat internasional. Peran yang telah diberikan atau juga yang akan dilakukan Indonesia itu diantaranya yang pernah dilakukan adalah tahun 55 melaksanakan konferensi Asia Afrika yang dilaksanakan di Bandung dan menghasilkan Dasa Sila Bandung. Kemudian yang kedua adalah Indonesia merupakan salah satu pendidikan dari gerakan non-blok pada tahun 61. Itu adalah satu organisasi yang tidak mengikut blok barat maupun blok timur, yang pada saat itu ada dua kekuatan besar dunia antara liberalisme dengan komunisme. Kemudian terlibat langsung di dalam misi perdamaian yang dilaksanakan oleh PBB dengan cara mengirimkan pasukan perdamaian, yakni pasukan Garuda. Dan yang berikutnya juga Indonesia merupakan salah satu pendiri ASEAN dan sekaligus menjadi sekjen atau sekretariat dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh negara-negara Asia Tenggara. Itu tadi kaitannya dengan peran-peran Indonesia yang telah dilakukan dan tentu saja akan dilakukan untuk di masa-masa yang selanjutnya. Dari sekian materi yang kita paparkan tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa keterlibatan Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia itu dilakukan melalui hubungan internasional dan juga bisa melalui organisasi internasional. Dengan demikian Indonesia terlibat dalam berbagai organisasi internasional itu dalam rangka mewujudkan komitmen Indonesia dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia. Demikian pembelajaran pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dapat kita lanjutkan pada pertemuan lain waktu. Kita akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.